dulu bisa jadi I think 10 sampai ini min max-nya aja ya. 8 sampai 20 itu bisa. M ya. M. Miliar, 8 Ya. sampai 20 miliar. 20 itu yang udah targetnya all out lah. Ya. Tapi kalau di Liga 1 kan ada U20, U18. Sampai 50. Potentially bisa. Wow. Wow. PSBS itu waktu itu. Kita ke Aceh. Ah, Waduh, sih ujung ke ujung itu. Jauh banget. Ya. Itu saya bisa ke hampir ke Amerika kali itu. Persipura mau dibuat seperti apa? Nantinya. Ini udah berapa musim dia di Liga 2 ya? Makanya, dan Udah 3 dengan ya. bintang 4 itu, Iya, bintang 4. Kami ini penggemar sepak bola ini Indonesia ya. Persipura itu kan pasti selalu ada di hati lah. cuma sayangnya Bukan berbasis ke daerahnya. Kan memang ada supporter berbasis ke daerahnya. Tapi untuk secara umum kan supporter Persipura itu banyak gitu. Kalau untuk di Indonesia ya. Nah, Persipura ini banyak yang care mungkin. Mau dibawa kemana nih Persipura kira-kira? Sebelumnya saya harus tentunya kan waktu sebelum saya masuk ke Persipura, saya harus mengenal dulu nih klub Iya. Persipura ini apa sih? Persipura itu apa? Essence-nya Persipura. Di sini saya banyak ketemu para fans, ketemu ke para petinggi, pada Pak Rudi Masui, Pak Tommy Mano juga. Satu ini Persipura ini adalah harkat martabat orang Papua. Nomor 2 kemuliaan Tuhan, dan nomor 3 itu memperkenalkan Papua ke dunia dan ke world stage. oh, 3 hal ini. oke. Jadi kalau ditanya saya mau dibawa Persipura ini kemana? Ya, ketiga unsur itu. Prinsip-prinsip yang ditanamkan di klub ini dan juga memperkenalkan Papua as a region and Papua football. Berarti dengan kata lain, Pak Wan ini ingin mengembalikan Persipura yang sedang tertidur nih. Ini kan raksasa tertidur nih. Ya. Pengen dibangunin lagi, kembali ke singgasana lagi. Saya lihat ini ya, waktu saya masih kuliah dulu masih ingat Juventus. Nah, itu Juventus. Ini. Tapi ini 3 bintang ya. 4. Wah, banyak ini ya. Tergantung sih, kan katanya. Ini katanya bikin jersey lama ini. Iya, sama ini. Jadi ya, saya masih ingat Juventus itu salah satu klub saya suka banget. Dulu ada zamannya Pirlo, Trezeguet, apa lagi gitu, Del Piero Buffon. Buffon. Waktu zamannya kita masih main Winning Eleven. Ya, iya benar. Wah, itu Juventus paling enak lah pakai timnya. Tiba-tiba dia kena relegasi. Iya. Itu kan kisahnya ya mirip-mirip lah kayak Persipura ya. Memang sedang tidak Tidak baik-baik saja. baik-baik saja. Betul. Bedanya di dulu saya hanya sebagai penonton, di sini saya menjalani. Tapi sekarang Persipura sudah lengkap nih pemain katanya nih. Sementara sudah. Sudah ya? Sudah. 3 asing dan pemain lokal sudah semua. 3 asing. Nggak akan nambah lagi untuk pemain lokal? Saya rasa udah cukup dulu sebenarnya. Udah pede ya dengan sekat ini ya? Udah cukup 35 Orang ini ya? ya sekarang ya. Targetnya? Berarti tiga asing itu siapa aja? Kita ada masing-masing ada dari center back, midfielder, dan striker. Wow. Ya, center back kita ngambil dari apa itu namanya? Arthur Vieira. Arthur ya, Jesus Arthur ya. Yes. Midfield kita ada Taki. Ya. Juga merupakan salah satu mantan pemain Persipura dan juga mantan pemain PSBS. Yes, Jepang punya tuh. Dan striker kita ada Matius Wah. dari PSM. Dan semua sudah bergabung di Jogja. Udah Ada ya? 2 yang sudah ya. 2 berarti nggak 1 ya? Yang 1. Striker itu ya? Si Matius, Matius. Udah sebentar belum lagi. ya? Saya juga nggak tahu dia belum update ya. Belum, jangan di-streaming dulu. Belum kenal. Oh belum ya? Jadi Belum announce. Jadi Matius tunggu dulu wah, ya kalau pertama itu. di sini berarti hari Selasa enggak? Berarti eksklusif ya, berarti. Jadi Eksklusif. kalau ada nih. striker mau telepon ya. Oke. Oke. 3 pemain asing ya? 3. 3 pemain asing. Pemain lokal. Ini ada legenda hidup nih, Boas. Ada Ruben Sanadi yang nggak muda lagi lah, tapi masih oke. Ada juga Justinus Pae ya. Ya. Jadi memang kolaborasi muda dan tua tuh emang racikannya Coach Salam Pesi ini memang Ricardo udah koordinasi Salam Pesi. dengan Ya. Bung Wawan. Hey, coach. Coach Salam Pesi. Koordinasi ya untuk pembentukan pembentukan pemain ya. Saya rasa ya. Ada nanti coach punya visi yang bagus lah ya untuk komposisi tim. Dan pada saya lihat komposisi tim dan lain-lain, udah bagus ini dari sisi regenerasi juga ya. Jadi bukan cuma hanya 1 musim atau 2 musim, tapi kita mau bikin regenerative succession planning for the team itself, ini sudah ada. Iya. Dan memang banyak sekali pemain muda Persipura yang balik lagi ya, kayak Todd Rivaldo Ferreira kan balik lagi kan. Terus juga ada talenta seperti Marinus. Iya, itu Dan di sini kan pemain-pemain muda kayak kita ada Todd,
Marco, ada beberapa lah di sana. Kelly, James Kelly Jim Sawyer. Kelly juga, terus ada Ian Cabes. Ya. Itu kan dulu rumah Wah, kick, Ramai ramai. rumah kick. Top score ya? Damai. Nah, inilah yang saya juga banyak bicara dengan Pak Tommy. Kan Pak Tommy juga di sana selaku ketua Asprof PSSI di Papua. Dan waktu di Liga 1, ini EPA-nya Persipura jalan nih. Karena ini kan bibit-bibit dari EPA. Nah, ini yang perlu kita jalankan lagi. Makanya dari awal waktu saya masuk ke Persipura banyak pertanyaan kan, Bapak pemain gimana? Apakah akan mempertahankan anak-anak Papua? Apakah akan ada banyak anak asing atau pemain yang luar? Ya saya pasti ya nomor satu ya cari bibit dulu di Papua. Di sini banyak sekali dan bisa dibilang hampir 90% tim ini anak-anak Papua asli. Kelas lah itu Papua. Kakak Boci juga masih ya di sana Masih. ya, Boas ya. Dia mau dibentuk sebagai apa kan kapten? Mungkin secara natural kemampuannya tentu fisik sudah jauh menurun, tapi sosoknya tuh masih kuat kan. Kesannya Boci sama adik-adik gimana tuh? Melihatnya dari Bung Owen. Di Persipura ini semua saling merespek. Ya, tentunya mau itu senior atau junior tetap respect ini number one policy dulu lah di dalam internal. Tapi juga kita tidak lupa juga prestasi Kak Boci, Yusinus Pai, dan banyak pemain-pemain yang membawa 4 bintang ini masih di klub ini juga, termasuk head coach kita. Ya kan? Dan pengalaman mereka inilah yang bisa menginspire anak-anak muda, pemain-pemain muda yang di dalam Persipura ini. Dan karena memang talenta Papua ini unik ya. Istilahnya mereka juga terlahir dengan bakat yang bagus gitu dan juga ada cerita-cerita unik. Termasuk yang kita pengen tahu, ada cerita-cerita unik apa dari para pemain kan Yang udah pertama deket gini, banget. yang pertama kan si Arthur ini ya. Arthur Jesus kan. Dia kan dulu bekas Delta Sidoarjo. Yuk. Dulu kan pernah berantem tuh di Ya. lapangan. Terus kemarin gimana tuh ketemu dengan berantemnya sama pemain-pemain Persipura? Kemarin ketemu gimana? Oh iya. Sih akur-akur aja ya. Akur-akur aja. Tapi kita kan berantem kan mending kan mau di lapangan kita berantem, tapi kalau sudah setelah pemain ya kita semua sahabat. Iya. Ya, Jadi kan? dia langsung hai gitu ya. Ya kan? Kalau kita main bola, saya juga pasti you're my opponent. Tapi kalau sekarang kita friend. Cuma 90 menit. 90 menit. Terus kalau Papua itu unik talentanya. Saya pernah punya ngobrol dengan salah satu mantan pelatih lah. Cukup tegas. Terus tiba-tiba dia cerita, saya tuh waktu nangani pemain dari Papua gitu ya, saya beri kebebasan, saya nggak bisa tegas kata dia. Kenapa? Kadang-kadang dia pulang pagi gitu. Besok main ngegolin juga gitu. Jadi tuh memang ada apa ya? Unik-unik lah kisah-kisahnya. Gimana kalau dari pas menangani tim gini? Dia bilang paginya Pulang pagi, pulang pagi. Ya. main masih golin. Gitu. ya, itulah skill ya mereka. Dan saya udah lihat first hand sendiri. Dan itu dirangkul ya, maksudnya diserap aja ya, tidak ada aturan-aturan ketat lah ya, nggak masalah ya. Kan ini kan belum masuk ke musim. Belum masuk musim. Belum masuk musim. Masih pramusim. Ya, tetap ya, kita ada waktu kita kerja keras, ada waktu kita have fun, dan disiplin. Yes. Ya, bukan disiplin berarti nggak boleh semua juga kan. Disiplin ini kan memanage waktu dan memanage aktivitas. Ada titipan khusus kepada coach, ada aturan-aturan khusus misalnya yang diterapkan lah. Coach, saya pengen begini, saya pengen begitu. Atau memberi kebebasan kepada coach Ricardo. Ya pasti untuk game plan saya akan nanya dulu, coach game plan kamu seperti apa? Karena kan banyak seringkali ini, coach begini, coach begini. Tapi kan kita harus tahu dulu nih game plan-nya kamu mau tujuannya apa dulu. How you gonna approach the game. Mungkin dan untuk membentuk komposisi tim ini, kamu mau racik tim ini sesuai game plan kamu juga. Percuma kalau kita game plan sudah ada, tapi pemainnya kita kasih bagus tapi nggak sesuai game plan, Ya, percuma juga. mubazir. Ya kan? Jadi saya bilang, coach, you explain to me the game plan, what you need, this is your work plan. Oke, saya support. Dan yang penting saya cuma minta di sini kita semua satu tim. Jangan ada konflik. Ada konflik normal lah ya, tapi harus dibereskan di saat itu juga. Jangan ada di belakang omongan di belakang Iya, kita. ngomongin di belakang. Ngomongin di belakang. Ya, keterbukaan inilah. Pengennya Persipura itu main seperti apa pengennya? Di sana itu pemain-pemain itu secara natural itu kuat fisiknya. Ya. Permainannya juga instinktif dan kreatif. Kayak Joga Bonito itu. It's good and bad.
Ya, karena terlalu kreatif, nggak terstruktur juga game plan-nya Iya. di lapangan kan, Terlalu bebas. terlalu bebas. Jadi inilah yang tapi cara pemain itulah yang bikin kita unik di sepak bola Papua ini. We have that in mind, tapi ya juga harus tetap adhere to the game plan dan strategi dari coach juga. It's a mix lah, Mix ya. mix. Dana yang dikeluarkan sebenarnya untuk mengarungi kompetisi target sampai Liga 1, berapa sih kira-kira kalau kisaran di Indonesia saat ini? I will give you an estimation lah ya. Estimation. Ini kan, dan saya kan juga baru tahun ketiga ini di sini. Tapi kan sudah melihat pengeluaran dari dulu di PSBS waktu jadi Liga 2 dan ya di Liga 1 dan seterusnya. Saya lihat kurang lebih itu between 10 dan ini Liga 2 kali ini kan juga lebih panjang. Karena cuma 2 grup. 2 grup dan 27 pertandingan. Ya 10 bulan. Dulu cuma 7 bulan. Ya kan, jadi ini lumayan signifikan increase in biaya. Dulu bisa jadi I think 10 sampai ini min max-nya aja ya. 8 sampai 20 itu bisa. M ya. M. Miliar, 8 Ya. sampai 20 miliar 20 itu yang udah targetnya all out lah. Ya. Dan untuk program-program operasionalnya aja tuh ya, semua semuanya ya. Semusim ya. semusim. Wah, Tapi kan 8 ya yang penting just be there. Ya sekedar kan? ada, sekedar Karena- jalan aja ya. Karena juga salah satu faktor itu kan juga lokasi ya. Karena kita di Papua, logistik ini sangat mahal. Dan ini menjadi salah satu beban terbesar di logistik, Akomodasi. Gitu. akomodasi. Jadi ya untuk menghidupi atau untuk menjalankan sebuah klub ya di Liga 2 aja segitu ya. Ya segituan. Liga 1 berarti lebih besar dong. Oh pasti. Pasti ya. Karena di Liga 1 persyaratan juga banyak. Wah. Ada EPA. EPA di Liga 2 kan hanya cuma U20 atau U23 dulu kalau nggak salah. 50 miliar? U20. Tapi kalau di Liga 1 kan ada U20, U18. Sampai 50. Potentially bisa. Oh. Wow. Bisa. Dan berarti pemasukan dari sponsor aja. Sponsor kalau Pasti klub dari ya. sponsor. Pembagian ini, pembagian Hak siar ya? hak siar ataupun yang lain-lain, juara gitu. Nggak terlalu signifikan. Apa signifikan? Ada bantu lah. Ini ya di stage every money counts ya. Untuk bantu. Iya. Iya kan? Dan we also very thankful kalau ada banyak sponsor juga, it helps. Ya, tapi memang kalau kurang ya kita sebagai investor ya harus ya, karena Setor. Papua ini seperti yang dibilang tadi kan memang pasti cost-nya akan jauh lebih mahal. Ya. Karena ya dari segi logistiknya butuh banyak di posisi di sana gitu kan. Terus nah di Papua ini kan berarti kan infrastruktur sepak bola seperti apa sih kalau di sana? Boleh cerita nggak? Maksudnya kan kita tahu apa-apa mahal di sana saat ini loh faktanya kan. Ada nggak sih infrastruktur sepak bola? Katakanlah untuk mencari atau membuat talenta-talenta itu makin berkembang. Minimal di satu daerah kan paling nggak ada satu atau ada banyak lah lapangan sepak bola yang standar internasional supaya anak-anak main, supaya berkembang. Adakah di Papua seperti itu? kalau standar internasional saya rasa belum ada ya. Mungkin yang paling up to speed ya mungkin yang didirikan sama Freeport yang di Timika itu, yang PFA. Mimika yang di Mimika. Itu I think is the most advanced di region Papua. Tapi di luar itu I haven't seen one. Karena saya di sana kan juga main bola. Itu lapangan udah up down Oh, ya. nggak rata ya? Nggak, kurang rata juga. Jadi bagaimana coba kalau misalnya di Papua infrastruktur sepak bolanya oke, talentanya banyak, Justru ini kan yang menjadi opportunity. Ya kan, dengan infrastruktur minim, talenta masih segitu. Bayangkan kalau kita memberikan infrastruktur dan wadah untuk pool talenta ini. Ya, inilah yang saya lihat peluang buat terlepas dari Persipura ya. Misalkan juga bisa investasi membangun sepak bola Papua lewat cara lain juga, membangun TC lah atau akademi yang lain. Ada rencana ke arah sana untuk membangun itu? Ada, tapi itu ntar setelah saya fokus di Persipura dulu, Oke. timnya lagi jalan dengan baik, baru saya ke sana. Membangun sepak bola Papua ya? Ya. Wah, keren. That's why makanya sepak bola Papua ini adalah berasal dari Indonesia ya. Ya, Brazil Berasal Indonesia. dari Indonesia soalnya. Ya. Tapi ini deh, kan Persipura juga udah cukup lama tidak juara ya. Terakhir kan 2010-an ya kayaknya ya. Iya, Terakhir nggak juara. lama sekali. Tertidur cukup lama, bahkan sampai musim lalu pun hampir terdegradasi ke Liga 3. Pertandingan terakhir kalau tidak menang lawan playoff, lawan Persibo, terdegradasi ke Liga 3 kan yang Betul. musim lalu. Pertanyaannya, sebenarnya masalah apa sih yang membuat Persipura tertidur cukup panjang? Sebelum dipegang sama Bung Oban nih. Kan pasti kurasi masalah dulu dong. Ya
Pasti paham pasti. Mungkin kan nggak gampang ya. Sebelum saya masuk ke PSBS pun kan juga ya gitu-gitu aja. Iya. Ya, dan salah satu faktor utamanya ya biaya. Uang jadi ya, faktor uang memang ya. Iya, Untuk iya, sepak bola Indonesia tuh uang sangat penting masih sekarang. Kalau kita mau ngomong ya karena biaya infrastruktur kan banyak tim di Liga 1 ini kan di Jawa semua. Stadium juga memadai yang Liga 1 Jawa. Kenapa? LED board. Di Papua waktu PSBS bisa main di mana Lukas NMB itu karena saya sendiri pribadi saya investasi beli LED board. Ditaruh di sana. Ditaruh di Lukas NMB Ketika main aja ya, ketika main. copot setelah itu. Tetap saya stay di sana. Oh gitu. Jadi untuk ini untuk stadion. Doakan kepake ntar. Amin ya, ada yang amin tuh tadi. Kita mau jalankan Liga 2 biaya segitu. Ya ini kembali lagi. Liga 2 tadi saya kan bilang 8 sampai 20. Liga 1 nggak mau itu minimum 20. Minimal ya. Minimal ya. Minimal. Dan Apalagi buat klub yang di timur seperti Papua. Dan itu belum tentu balik tuh kalau misalnya sponsor atau ini yang nggak Kita dapat. kalau stay di Papua aja, kita lihat sekali penerbangan 20 orang ya. Tiket dari Jayapura ke Jakarta itu bisa berapa? 8, bisa 10 juta Per orang. per orang PP kan ya? Wow. Ya ampun 10 juta. 10 Sekali berangkat 35 orang. ya 350 juta. 350 juta. Belum penginapan. Nah, itu kalilah 17. Kan ada ini. Udah berapa kan itu? Jadi kita dibandingin kalau dari Jawa bisa Ya. naik bus, bisa naik kereta, bisa naik apa. Dari ini. Iya iya besar banget memang ya. Indonesia sangat luas emang Indonesia. Ya. Tapi ada koordinasi nggak dengan penjadwalan misalnya gitu kan? Biasanya kan berangkat sekali jalan itu untuk beberapa match gitu kan. Oh ya, itu kita juga pasti minta, saya bikin surat minta permohonan lah kalau bisa main di Jawa ya sekalian. Iya sekalian. diatur. Biar, karena kosnya besar sekali kalau harus Benar. bolak-balik. Saya masih ingat dulu waktu di Liga 2 PSBS itu waktu itu. Kita ke Aceh. Ah, Waduh, iya. ujung ujung ke ke ujung ujung. itu. Jauh banget. Ya, itu saya bisa ke hampir ke Amerika kali itu. Jauh banget. Ya kan, dan buat pemain juga kasihan kan. Ya, dari Jayapura penerbangan ke Jakarta bisa kalau dengan transit 7 jam dan lebih dia. Ya. Terus ke Aceh lagi. Main lawan Aceh aja. Main Aceh aja dulu waktu kita laga semifinal kalau nggak salah. Terus Di berarti Liga balik 2. lagi? Balik lagi. Waduh. Dan habis itu tamunya ke sana. Gantian. Merasakan hal yang sama. Ya. Nggak pulang juga kan. Sempet gak pulang juga. Nggak dapat flight. Oh gitu Nah, ya. dan juga konektivitas penerbangan juga ini kan Masih menjadi ya. isu. Jadi emang schedule-nya harus kita atur jauh-jauh hari. Jadi kalau ada faktor-faktor X itu sedikit aja tuh, wah bisa merubah rencana itu repot banget tuh ya. Misalnya ada pertandingan ditunda gitu. Waduh. Itu runyam gitu. Iya. Runyam-runyamnya. Makanya dulu di Indonesia kan sempat ada sistem yang mainnya tur Papua. Jadi kalau habis tandang ke Persipura, tandang ke Persiwa. Kalau misalnya tandang ke PSMS Medan, habis itu ke Sriwijaya. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu konsep yang menarik ya sebenarnya. Oh ya? Jadi nggak usah bolak-balik. Ya gitu mudah-mudahan di Liga 1 atau Liga 2 besok banyak klub Papua. Jadi Ah, enak. iya. Kalau sekarang Liga 1 cuma biak doang, masa abis tuh mana lagi Nas? Ngapa harus balik dong? Iya, yang paling dekat paling Malut ya, paling dekat ya. Ya. Walaupun juga Malut jauh ya. juga sih itu. Ya dekat lah dibandingkan harus ke Aceh. Jauh juga itu. Iya.